pembelajaran daring Bu Devi punya itu nggak kendala nggak atau yang bikin terhambat gitu hambatannya Bu Devi? Ada sih Bu, tapi lebih ke anak. Oh, ke anak waktu ya. Waktu terus jadi tuh ada anak yang memang entah dia berkebutuhan khusus apa enggak, saya juga nggak tahu, soalnya dari penampakannya dia kayak anak normal biasa, tapi nggak bisa dibilangin tuh Bu. Jadi tuh kalau misalnya Devi ngasih pengarahan ini gini gini, nanti kita akan Berapa belajar bulan sih? apa nih? Berapa bulan anaknya? Ya, di sekolah apa Di anak sekolah, sendiri? di sekolah. Oh iya. Sekolah di kelas Ya, tuh di Bu. kelas ada. Ada satu Oh. anak itu tuh, jadi tuh saya tuh suka bingungnya tuh, ini anak sebenarnya dia berkebutuhan khusus apa enggak gitu. Masalahnya kalau dari segi fisik atau yang lain dia sama kayak teman-teman yang lain, cuman kalau misalnya lagi pembelajaran tuh suka rese. Jadi tuh suka kalau dikasih pengarahan kayak gini, iya bu, cuman iyanya doang, tapi pelaksanaannya enggak kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh biasanya yang apa kurang perhatian mungkin di rumahnya, coba ibu dekati gitu tuh maksudnya tuh. Anaknya tuh nyerengis itunya mah, jadi tuh Orang kalau tuanya lengkap. lengkap, cuman tuh kayak yang lebih ke apa ya, nyerengis, ngerti nggak bu? Drenges. Iya itu kayak gitu Anaknya tuh. iya suka Iya, guyonan. iya. Jadi tuh kalau misalnya dibilang itu cengar-cengirnya aja gitu, tapi nya tuh nggak masuk apa yang saya ngomongin tuh. Jadi sering ganggu temennya kalau pas lagi ada pembelajaran. Jadi saya itu kadang suka kesel. Iya. Mudah-mudahan nanti kedepannya apa ibaratnya Bu Devi juga dengan ilmu pendidikan yang didapat di guru penggerak yang melalui keyakinan kelas, melalui budaya positif, anak itu bisa berubah sedikit demi sedikit Bu. Iya bu. Tadi Ibu Devi sudah menginput instrumen yang lembar umpan balik di LMS udah ya? Udah. Coba bisa dilihat nilainya dari kepala sekolah sendiri. Kepala sekolah. Ini kepala sekolah. Nilainya bagus semua Bu. Ada yang bagus, ada yang masih kurang. Ada yang bagus, ada yang masih Ini kurang. nggak ada yang nilai 2. Kalau yang dari guru Juga nggak ada sih Bu. Ini yang penilaian apa sih, mandiri. semuanya nilainya hampir 3 dan 4 ya Bu. Ada yang nilai 2 enggak? Nggak ada. Nah ini dari teman guru. Ini belum diisi. Ini sih menilai diri sendiri. Itu yang punya Pak Ade, Pak Ade, Pak Andika, apa Ibu Eka itu. Semuanya kan ke Andika mungkin nggak ada yang nilai 2. Ada yang nilai 2 dari siswa justru. Siswa. Ini yang dari siswa Bu. Yang nilai 2. Ibu ngajarnya kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 mau pakai ini emang pakai Di situnya tuh kelas 3 sampai 6. oh Pakainya yang seperti itu. yang SD apa sih pakai Iya. instrumen 3 sampai 6 di situnya tuh. Instrumennya tuh seperti ini. ini. Ibu bapak guru pernah mengajar kelas bersama guru kelas lain belum ya, jadi nilainya 2 ya. Sama ibu bapak guru mengajak kami bersama teman-teman dari kelas ke sekolah lain, bersama teman-teman dari kelas ke sekolah lain. Itu tuh muridnya tuh nanya gini, Bu, maksudnya bareng-barengku ya. Kan seringnya pakainya bahasa Jawa ya Bu, kalau di sini tuh jarang, Indonesianya tuh jarang. Terus gitu. kalau gurunya ngajar pakai bahasa Bahasa Indonesia, tapi Indonesia. diseling dengan bahasa Jawa. Soalnya tuh anak sini tuh mungkin karena udah terbiasa pakai Jawa, jadi kalau penjelasannya pakai bahasa Indonesia murni, itu tuh suka pada melongo kayak nggak paham tuh Bu. Jadi untuk penebalan biar mereka paham materi,
saya seling pakai bahasa Jawa. Jadi Indonesia dulu, jadi kayak ditranslate gitu. Iya. Indonesia dulu, nanti kalau udah Indonesia saya Jawain kayak gitu biar Iya, di- biar paham. nggak ngerti padahal udah lama kan dari kelas 1 sampai kelas 5 kan kalau di sekolahan mereka bahasa Indonesia. Tapi kalau ngomong bahasa Indonesia 100% atau full gitu tuh mereka kayak yang bengong, nggak ngerti kayak gitu. Soalnya takutnya kayak teman saya dulu Bu, jadi ke bawah-bawah sampai SMP. Di SMP kan udah jarang ya pakai Jawa, gak bisa yang ngomong sama gurunya itu bahasa Jawa aja ya, walaupun gurunya ngerti tapi kan ibaratnya kayaknya kurang Iya. enak didengar gitu loh Bu. Enggak sih, kalau ini mah jadi tuh Indonesia mah ada, tapi ketika pembelajaran itu saya seling pakai bahasa Jawa, walaupun nggak apa sih porsinya nggak banyak, tapi Gak ada ada seling. kebiasaan kan, misalnya lo juga ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu supaya belajar tuh anak tuh. Ada Bu setiap hari Sabtu untuk kelas saya. Iya. Cumannya tuh ya kayak gitu. Ya nggak boleh ngomong bahasa Jawa. Iya, gitu, ya. pokoknya mah setiap hari Sabtu kamu nggak boleh pakai bahasa Jawa, harus Indonesia kayak Iya. gitu. Dari pagi sampai siang sampai Iya. pulang. Kalau sampai ada yang pasti pakai bahasa Jawa denda kayak gitu. Soalnya tuh kalau nggak dibilang denda tuh kayak ngeremehin, jadi tuh denda aja gitu. Nah pas ini tuh nanya, Bu, kinku ibu bareng-bareng tak, jadi mereka mikirnya tuh guru dari kelas 6 dengan saya ngajar bareng di satu kelas tuh Bu. Itu. Iya. Nah itu pengertiannya seperti apa sih? Soalnya tuh takutnya miskonsepsi juga sih sama saya. Enggak, di sini kan ibu atau bapak guru pernah mengajar kelas bersama guru kelas lain. Jadi tuh maksudnya tuh di kelas ada 2 guru. Iya, mereka berarti bener ya, enggak miskonsepsi, soalnya Iya. mereka juga mikirnya gitu. Iya. Mikirnya tuh di kelasnya mereka itu ada saya dan guru Guru lain kayak mengajar gitu. sama-sama, belum Kayak pernah. gitu belum Iya. pernah, makanya dia itu kayak gitu. Terus ibu bapak guru Iya. mengajak kami belajar bersama teman-teman dari kelas atau sekolah lain. Dari sekolah lain misalnya dari kelas Iya, saya 3 belum ada. ngajak juga. Ya kayaknya jarang ya Bu. Belum, jarang. Paling ada juga kayak kagak KKG aja. Kalau KKG, kalau KKG kan nggak ngelibatin murid, cuman kumpulan sesama guru aja, terus ngebahas kayak gitu, bukan yang ngajar langsung murid di sekolah itu gitu. Itu mah kayak Jadi jarang kalau yang kayak modelnya gitu kayak tuh. gitu kayak studi banding kan. Kayaknya. Ngajar gitu. Makanya ya mereka ya namanya anak-anak ya Bu, apa yang dia rasa dan dia lihat kan, yang ngerasa orang dia belum pernah melihat seperti itu. Iya, jujur. Iya, jadi jujur ngisinya itu kayak gitu. Iya, terus juga ini tuh sebenarnya bukan sebagai penilaian sih Bu, cuman hanya sebagai ibaratnya Untuk refleksi ya refleksi biar lebih terus diperbaiki iya lagi. nantinya tuh kedepannya bisa diperbaiki poin-poin yang menurut mereka kurang apa salahnya gitu didatangkan guru tidak mengajarkan kelas karena ikut pelatihan. Ini kok nilainya kecil ya, guru tidak mengajar berarti Ya kan kalau misalnya ada KKG tuh Bu, kan KKG kan kalau misalnya KKG kan itu dibagi, ada yang apa sih namanya KKG-nya tuh ada yang setiap 1 bulan sekali, ada yang per 6 bulan. Nah kalau misalnya pas itu kan kayak model lokakarya itu kan seringnya hari Sabtu kan DP nggak ngajar, izin kan ke kepala sekolah karena DP-nya itu pelatihan kan lokakarya gitu. Jadinya ya merekanya yang menilainya seperti itu. ngajur mereka. Cara mengajar ibu bapak guru berbeda dengan setelah mengikuti pelatihan. Mendatangkan orang luar untuk mengajar kami belum ya? Iya belum. Jarang. Iya. Ya udah berarti anak-anak cerdas nilainya kayak gitu. Untuk kedepannya Soalnya kan kalau SD mah nggak kayak SMA, SMK ya Bu, yang hari Sabtu tuh libur gitu. iya. Jadi kalau misalnya sayanya ada luka atau apa ya, otomatis saya ninggalin kelas. Iya betul. Untuk pembelajaran daring yang saya lihat tuh ya Bu Devi mah seperti biasa aktif, banyak ngomong ini. Cuman yang kurangnya apa ya Bu? Kurangnya mungkin selama ini mah belum ada
masih disiplin ya, maksudnya tuh disiplin tepat waktu dalam apa ikuti pembelajaran daring. Ini juga jangan lupa tugas, Iya. takut lupa. Iya. Udah Saya tuh terus terang kayak kemarin tuh Pak Mamat tuh takutnya sering telat Iya. tuh Bu. Takutnya tuh saya nggak bisa nolong karena maksudnya tuh takut saklek atau gimana kan kalau udah terlambat sampai setengah jam kayak gitu kan Bu. Makanya saya kemarin itu apa ibaratnya jam 4 harus sudah loading. Soalnya ini Bu, ibaratnya ya kayak sekarang kan musim hujan ya Bu, jadi tuh ibaratnya cuaca juga ya untungnya tuh kan, mempengaruhi. untungnya kemarin laptop temennya yang dia pinjem tuh Bu, yang lagi pas dia bareng sama Depi ngejum di rumah tuh, sama Depi kan udah di setting tuh, nih Pak nanti kalau Bapak pakai laptop ini lagi Bapak nggak kliknya yang ini nih ya, kayak gitu nih udah Depi masukin tuh emailnya Bapak, email yang akun belajar tuh, Elaborasi ini ya. iya di rumahnya sendiri. Terus nih Ya, kalau misalnya maksudnya rajin gitu, iya. pas buka udah ada orangnya. Nah kalau pas mau pakai HP Bapak bukanya dari sini, kata dia gitu kayak gitu. Nih kliknya akun ini kan di HP ada 2 akun nih, Bapak kliknya yang ini, jangan yang ini. Belajar ID Iya, gitu ya. nantinya enggak masuk kata aku tuh, nanti kata Pak Tutup lagi nyariin kata aku kayak gitu. Iya, soalnya itunya kan udah masuk tapi di dalamnya kan minta akun lagi. Iya, jadi dia tuh bingungnya tuh di situ. Jadi nggak masuk. Ditambah lagi Kayaknya kan di sananya udah di set ya, Iya. nggak boleh ada akun luar gitu. enggak Bu, boleh, cumannya tuh apa sih namanya, karena awalnya itu kan misalnya kayak laptop ini kan pakai akunnya Ibu untuk apa sih itu pertama untuk registrasi pertama nih. Kalau Nah, yang akun belajar ID saya simpen ada semua guru. ketika Depi pinjem laptop itu yang muncul itu akunnya Ibu. Nah Depinya itu harus ganti pakai akunnya Depi gitu. Akun ibunya tuh diganti, di bawahnya tuh tambahkan akun, kalau enggak Depi pakai akun tamu. Enggak. Gitu. Kalau saya mah emang kalau akun laptop mah ya beda. Cuman pas akun belajaran saya sudah masukin semua Bu. Masuk Pak Mama juga waktu kemarin kesusahan belajar ID tuh minta ke suaminya Bu Depi. Kemarin tuh waktu pendampingan 2 tuh belum punya Bu, punya belajar ID Pak Mama tuh. Tahu-taunya yang WA tuh kepala sekolahnya minta ke suaminya Bu Depi gitu yang kemarin tuh belum ada belajar ID-nya, makanya ya Allah kata saya tuh, makanya yang bikin nguatin passwordnya tuh saya yang bikin waktu itu tuh Bu, soalnya tuh belum apa aktif belajar ID-nya tuh Pak Mama tuh saya masukin Bu. Ya untuk kemajuan Bu Depi oke lah untuk 2 bulan kesini, mudah-mudahan kedepannya nggak ada halangan ya Bu. Amin. Ibaratnya dalam apa mengkondisikan anak juga di rumah dengan tugas-tugas, mudah-mudahan kedepannya tambah inilah tambah bijak, tambah bagus. Untuk apa mengasah kompetensi Ibu selama ini apa aja Ya biasa Bu, kedepannya ya biasa supaya tambah maju gitu? belajar yang jelas mah sekarang nambah lagi ngerajinin lagi ke IKM. Oh, IKM soalnya tuh kepala sekolahnya ngomong terus, iya. Depi kan udah guru penggerak, PMM. ya PMM-nya gitu. Makom. Ya, kan dia kan udah guru penggerak, kan katanya materi di sini tuh sama kayak materi guru penggerak. Jadi ya udah sok Depi yang apa sih jawab katanya gitu, sampai ke postes dibikin terus jawaban. Nanti kalau udah benar semua dibagiin ke teman-teman. Ya akhirnya ya sekarang jadinya belajar dari LMS CGP juga, dari PMM juga. Mengejar target ya, soalnya harus ini ya, harus di berapa tema gitu Iya. yang harus selesai ya Bu. Topik. Topik yang harus selesai, jadi kejar target ya. Pas untuk yang topik 5 itu ada 7 tema
di dalamnya. Iya, satu Aduh, pusing banyak banget. saya juga banyak ya, padahal bisa Bu satu laptop banyak akun juga. Iya bisa. Jadi misalnya Bu Devi, Cuman di kepala sekolah saya tidak mau seperti itu. Nanti guru yang lainnya itu jadi tidak belajar kayak gitu. Terus kan udah muda, udah Devi doang yang muda tuh, banyak guru Iya, yang muda. Jadi udah nggak apa-apa. ya. Yang penting mah Devi bikin kunci jawaban aja, biar nanti mengisi podcastnya bareng-bareng nggak lama. Kalau di sini apa ibaratnya guru-gurunya semua S1. S1. Alhamdulillah S1 Nggak semua. ada yang SMA ya. Nggak ada. Soalnya apa saya pribadi tuh ya, kalau ke guru-guru tuh ya, karena di kampung ya, yang ijazahnya itu masih SMA, yang kalau disuruh belajar tuh ngomongnya masih mending juga lihatan drakor daripada belajar begitu. Terus ya Bu, kalau sayanya keras ya nanti dia tambah keras, nanti saya nggak ada yang apa menemani Iya, ngajar kan, soalnya gajinya juga kecil. Iya, kalau ibaratnya mereka iya 200.000. Jadi saya mah belum punya guru yang S1, ada satu, cuman itu tuh menurut saya sih kurang efektif karena jarak yang jauh, Kandang Haur gitu. Orang Kandang Haur ngajarnya di Mangun Jaya. Ya tuh ya jauh pisan. Iya, jadinya kayak udah kehabisan tenaga. Iya. Sedangkan Bisa di kalau kandang haurnya nggak ada tapi. jadi punya masalah sih Bu. Punya masalah dipecat, akhirnya saya yang terima. Jadi kalau ada yang terima dia tuh istilahnya tuh dijobrak gitu. Nggak boleh, pokoknya di blacklist tuh, jangan ada yang menerima itu gitu. Iya, itu juga sempat sampai yang untungnya tuh Oh itu kan dari rumah jam berapa itu? jam 6 pagi. Ya Allah. Iya sebenarnya mah kurang efektif tuh, sampai sini kayak yang kehabisan tenaga tuh. Seharusnya kalau apa ya, kalau yang ngajar TK tuh ya emang harus jelalatan kan, nggak boleh duduk, harus sana kemari. Cuman itu mah kayak yang kalau udah nulis tuh ya udah dianya duduk aja, jadi mulutnya aja tuh yang ngomong. Cerita. Iya, nggak pakai yang kita bertindak muter-muter udah diam. Jadi sebenarnya kayak apa ya, kayak saya sendiri juga kalau banyakan keluar tuh kayak was-was gitu tuh. Iya. Anaknya tuh pada nurut saya ibaratnya itu, karena saya mah jarang ngomong, saya dekati aja langsung gitu tuh. Kalau apalagi kan anak TK tuh semakin kesini tuh karakternya tuh semakin ibaratnya tuh kayak yang misalnya disenggol langsung kawok Iya. gitu kan, Kayak baperan ya Bu ya. ya kayak senggol bacok Iya gitu, iya yang kayak baru asal gitu. ini Iya langsung udah kawok langsung kayak gitu. gitu. Iya emang Bu iya. Dan efek itu sih Bu, globalisasi kayak gitu tuh. Iya Pak. Yang udah mah sekarang apa sih namanya, dunianya udah makin mengglobal, dampingan orang tuanya kurang, jadinya tuh kayak Jadi gitu. anak-anak yang di kampung menurut saya yang kemudian itu satu korban perceraian, dua korban luar negeri, tiga tuh korban yang neneknya gitu Iya. ya, jadi yang diasuh sama neneknya Ya yang nggak sama Bu. iya yang nggak Ya 11 diperhatikan 12 sama di sini. tata krama bicara apa sama guru juga yang masih melawan lah ya istilahnya tuh. Sama Bu, anak saya udah kayak gitu 11 12. Mending itu mah TK, ini udah SD, udah tambah pinter kan ngomongnya, jadi tuh susah. Tapi alhamdulillah di kelasnya di rumah, kalau untuk ngomong yang nggak sopan atau ngomong binatang atau apa nggak ada yang berani. Iya kalau ngomong yang sebatas Iya, itu iya. mah cuma tuh kalau yang apa ya ibaratnya apa anak tuh suka yang nggak dengerin gurunya, ngobrol sendiri apa tuh. Itu kayak gitu. Jadi TK aja udah kayak gitu ya Bu, gimana SD? iya, jadi kayak tuh nggak kayak yang zaman dahulu ngajar kita yang sampai ngajar satu kelas 40 anak juga Nggak capek ya, mereka Iya. bisa diatur. Iya. Coba ngomong kayak Satu gini. kali ngomong itu tuh udah langsung dari pagi sampai siang tuh didengerin gitu. Iya, terus mulutnya tuh selalu semangat. Tapi itu yang sekarang tuh yang kayak nggak mau ngebuka tuh mulut tuh diem. Iya. Sama nggak sih? Sama Bu. Iya. Sama. Kayak misalnya yang baca doa-doa gitu yang alot mulutnya tuh. Sama. Tapi giliran kalau Iya, teriak-teriak, kencang kakak ya. cerewet-cerewet ngobrol-ngobrol sama teman mah kenceng. Tapi Iya. giliran untuk jawab apa gitu,
pada diem semua, padahal tahu jawabannya tapi Iya. diem. Dia yang ditanya, kenapa kamu diem? Bukan salahku. Ya nggak apa-apa, kan ibu udah sering bilang, nggak apa-apa ngomong aja dulu masalah salah atau benar, maka kata nanti namanya juga lagi belajar, ya angger. Iya, jadi tuh kayaknya nggak semangat kalau yang itu tuh. Tapi tuh anak-anak tuh kayak anehnya tuh kayak yang udah didoktrin sama orang tuanya tuh, kamu tuh yang namanya belajar itu ya nulis sama ya baca. Kalau yang nulis sama baca itu ya anteng. Tapi anehnya kalau yang cerita apa tuh anak-anak tuh kayak nggak suka. Anehnya tuh yang diajak bermain tuh. Iya. Udah Bu, kapan belajarnya? Kayak gitu, kayak yang udah dijejelin sama orang tuanya tuh yang namanya sekolah tuh ya nulis, ya baca. Kalau itu tuh anak tuh apa? Masanya sih kayak gini. Maksudnya seusia TK Iya. tuh yang udah diajak kayak bercerita tuh kayak apa tuh Bu? Maksudnya tuh kayak gitu. Lah kemarin udah Ibu Depi udah ini sudah apa ikut pembelajaran yang 2.2 itu apa Bu? 2.2, oh pembelajaran sosial dan emosional. Iya. Udah Udah yang ini RPP-nya. kompetensinya tentang apa aja Bu? Kompetensinya itu yang KSE itu kompetensinya ada pengendalian diri. Yang pertamanya kesadaran diri, terus yang kedua pengendalian diri, terus keterampilan berelasi sama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu Apa Ibu Devi sudah diimplementasikan pembelajaran pernah sosial emosional? dicoba waktu pas ini, tapi bukannya sosial emosional sih Bu. Kalau sebenarnya pernah, cuman waktu itu belum tahu namanya, ternyata itu tuh pembelajaran sosial emosional. Pernah sih gitu. Jenisnya mah sama, Sama, ya ternyata. cuman nggak tahu beda model nama. pembelajaran Ya, model apa pembelajarannya gitu itu ya. ternyata. Cuman yang kemarin tuh waktu pas pembelajaran berdiferensiasi itu kan nyobain tuh yang apa sih, saya terapkan lagi pemetaan yang berdasarkan minat anak Iya. kayak gitu. Nah kata sendiri mah kan banyak anak ketika ditanya, kamu lebih suka ngelihat belajar pakai video apa ibu ngomong doang, hampir 8-90% itu bilangnya video Bu gitu. Akhirnya besok pelajaran matematika jaring-jaring kubus dan balok. Kan kalau misalnya Devi jelasin doang pakai alat peraga kayaknya kurang jelas gitu. Tidak ada Masalahnya kan kecil tuh Devi, kan gambarnya kecil, bikin media. kecil gitu kan medianya. Enggak ada media kit tuh Bu. Kit dari di sekolah ada punya kitnya untuk jaring-jaring balok dan kubus, terusnya ada tabung juga. Pokoknya untuk jaring-jaring itu bangun ruang kita punya kitnya, dapat bantuan waktu itu. Nah Devi pakai itu, tapi sekaligus Devi juga ngeprint gambar. Nah karena anak-anak ditanya katanya enak pakai video, akhirnya Devi bikin video, pakai video ditayangin tuh lewat apa sih dari YouTube. Devi tuh cari video yang di YouTube tentang jaring-jaring. Udah ketika diituin dijelasin itu namanya jaring-jaring tuh itu, dah di stop sampai sini, paham enggak? Blenger Bu, katanya tadi lebih enak pakai video, ini udah dikasih video malah blenger. Jadi enaknya gimana? Ibu jelasin baiklah. Lah kok jadi balik lagi ke ibu? Iya soalnya mah Jepu yang kecepatan apa gimana? Kalau kecepatan nanti ibu lambatin videonya, saya bilang gitu. Coba sekali lagi ya, saya putar sekali lagi. Tapi reaksi anak-anaknya tetap ada bilang, Bu dijelasin ibu baiklah, kayaknya enakan jelasin ibu Lebih jelas mungkin. nonton videonya jemblenger bahasanya tuh gitu. Oh ya udah kalau kayak gitu. Akhirnya saya video saya matiin, saya pakai alat peraga yang kit itu sama yang gambar yang dapat saya ngeprint. Coba nih ibu mau tahu, kalau misalnya ini jaring kubus nih ya, kalau angka 6 dia menjadi alas, berarti yang di bawah tutupnya itu berarti yang angka berapa, kayak gitu. Mereka bisa jawab. Ternyata kamu tadi bilang belajar pakai video lebih enak tuh bohong. Kata saya tuh, buktinya kamu bilang pakai video bilangnya pusing, giliran ibu ngomong katanya gampang kayak gitu. Ya kalau video kan atau bahasanya mungkin yang kurang dicerna. Ya itu Bu, kan kalau video kan 100% bahasa Indonesia. Kalau Devi kan nanti diselingin pakai bahasa Jawa. Jadi tuh ada kayak gitu. jedanya kan, Iya. ada jeda
kayak gitu. Akhirnya tuh ya udah, berarti dari situ tuh jadi ganti semua tuh, jadi nggak video apa, nggak minat belajarnya, gaya belajarnya tuh bukan visual ternyata, tapi auditori, Mendengar ya. mendengarkan. Udah itu sih kebiasaan ceramah kali ya Bu ya. Iya. Untuk harapannya sendiri gimana setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, harapannya? Anak-anak lebih bisa menahan emosi tuh Bu. Pengendalian dirinya lebih apa sih, lebih meningkat lah. Teman tuh ya. Iya, Ada yang berantem nggak sih? sering. Sering. Kemarin yang terakhir sampai saya jadi tuh masalahnya sih sepele Bu. Saya tuh kaget begitu jam kedua setelah istirahat mau bagiin soal, anak yang di pojok dekat pintu nangis kegerungan sampai sampai kayak gitu, perempuan. Saya kira dipukul atau diapain sama temennya. Akhirnya saya nanya, ini kenapa? Namanya kan Vita loh Kak. Ini kenapa kok Vita nangis? Nggak tahu Bu, kata teman-temannya. Kok kamu nggak tahu? Kan satu kelas. Rasa empati kamu kemana? Kalau misalnya ada temennya nangis tuh kamu deketin, kamu tanyain, kamu kenapa? Gitu. Jangan diem aja ongkoh-ongkoh. Dia sing mau ku Bu ditakoni, kenapa lah kasih weruh Bu, toli geje Bu. Saya malah tambah santer. Ya wis be jadi pada menang kabeh gitu kata teman-temannya. Akhirnya saya tanyain, Vita, Ibu mau tanya, Vita nangis kenapa? Sampai kencang banget kayak gitu, emang gak malu? Teman-teman pada ngedengerin, pada ngeliatin. Yang penting ini mas satu kelas, kalau kelas yang lain yang denger gimana? Dia jawab, katanya tuh cuman gara-gara enggak ditemenin sama temen yang biasa ngajak dia jajan. Jadi misalnya tuh Depi Vitanya nangis, ibu tuh temennya biasa ngajak Depi gitu. Biasanya kan ibu tuh suka yang ayo jajan beli ini yuk gitu. Nah hari itu tuh istirahat itu tuh nggak ngajakin, ibu tuh nggak ngajakin Depi, ngajakinnya tuh yang lain. Dianya tuh nangis kegerungan. Iya. Pas kamu udah nanya belum alasannya kenapa? Seharusnya kamu nanya dulu alasannya, baru nangis. Udah Bu, saya nanya pelan-pelan. Dia jawabnya malah bentak-bentak. Ya apa-apa, kamu pengen dewekan be kayak gitu Bu. Sayanya nggak mau dibentak-bentak sambil nangis. Ya Allah, ternyata cuma kayak gitu doang. Kata aku tuh, ya baper banget. Ya udah kalau kayak gitu sekarang ya kan udah tahu nih alasannya. Salsa, kamu tuh yang salah, katanya kamu nggak ngajakin. Sekarang kamu yang minta maaf, biar kitanya diem. Soalnya kan kita mau mulai pembelajaran yang kedua nih, apa sih mata pelajaran yang kedua. Mau tuh Bu dari belakang, maaf ya kalau mau minta maaf yang tulus nggak kayak gitu. Kamunya keluar samperin, masa dari situ nurut Bu, nyamperin. Giliran udah nyamperin, maaf nggak mau tambah kenceng. Jadi kemarin yang tambah ijain ya kayaknya. Iya. Jadi akhirnya tuh ujung-ujungnya sayanya bersabda. Jadinya tuh